Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh bersama-sama bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu melihat acara ini, ibadah ini, saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Engkau Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Amin. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua itu karena berkat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena dalam situasi apapun Tuhan selalu bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mengucap syukur. Saat sore hari ini kami akan bersama-sama memuji Engkau. Memuliakan Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan, amin? Kita percaya bahwa di dalam pujian ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Yang ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Percaya bahwa sukacita adalah kekuatan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita,
kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Amin. Dan biar hati kami terus penuh dengan sukacita. Yes. Dan mata kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Yesus di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan lagi kesempatan di mana kami boleh menambah pengenalan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, pendalaman ini penting untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami terhindar dari bujukan mata jasmani kami yang seringkali terkecoh melihat kemuliaan dunia ini. Tuhan, angkat roh kami, angkat roh kami, dan angkat roh kami melihat kemuliaan-Mu, supaya kami boleh bertahan sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam Kristus Yesus. Anda yang masih ada di rumah, saya mohon supaya Anda bisa benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Itu seperti engkau sedang berhadapan sendiri dengan Tuhan di rumahmu. Jadi kalau engkau ibadah dengan roh, engkau baru bisa menghargai kehadiran Tuhan. Dan kalau engkau menghargai kehadiran Tuhan, engkau tidak akan mungkin bermain HP dan sebagainya atau goyang-goyang. Saudara, rasa hormat itu penting. Ya, saudara, minggu lalu kita bicara tentang anugerah alarm, di mana Tuhan memberikan anugerah dalam tubuh daripada kijang ini, memberikan sinyal-sinyal. Yang pertama kita sudah terangkan, yaitu anugerah penciuman yang tajam dari kijang. Dan sore hari ini kita akan bicarakan anugerah yang kedua, yaitu mata. Mata yang tentu, mata ini kadang-kadang bisa sakit ya. Anda pun bisa sakit mata. Kejatuhan manusia pertama dimulai di mana? Melihat mata. Ya, jadi sadari kelemahan. Tapi juga sadari kita punya kekuatan. Nah, kalau orang sama seperti di bisnis, ada namanya SWOT, SWOT, ya. Jadi strength and weakness. Jadi kita mesti mengenal apa kekuatan kita dalam Tuhan, apa kelemahan kita. Nah, ini kita mesti sadar lebih dulu. Kalau tidak begitu, kita ini lalu ya sembrono. Padahal kita tetap manusia yang bertubuhkan tubuh dosa. Masih memakai mata jasmani. Mata daripada kijang ini berbeda dengan kita, karena matanya itu di luar tengkorak. Kalau kita kan
masuk ya. Saudaraku. Jadi kita itu matanya tidak keluar dari melebihi tengkorak, tapi masuk dari tengkorak itu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan tentunya. Ya. Nah, apa kelemahan mata kijang? Yaitu dia tidak tahan cahaya yang menyilaukan. Begitu dia di center dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dia sudah bingung, arahnya sudah kehilangan. Ya. Yang kedua, daya resolusinya rendah. Jadi dia itu tidak bisa membedakan kalau ada kawat berduri dari jarak jauh. Kalau sudah dekat baru tahu kalau itu kawat. Kalau kita kan tidak, dari jauh kita bisa tahu ya. Jadi detail-detail dia nggak bisa. Tapi manusia bisa, dengan mata kita ini kita bisa lihat hal-hal yang kecil-kecil. Jadi mata manusia itu daya resolusinya luar biasa. Namun ada kelebihan. Karena biji matanya ini sangat besar dan menonjol keluar, maka sudut pandang itu bisa sampai 310 derajat. Jadi sampai begini, ini masih bisa ini yang di sini. Kalau kita udah nggak bisa. Berapa sudut pandang manusia? 210. Dia 310. Jadi lebih hebat. Ya. Jadi ini kelebihannya. Hampir 100 derajat tuh. Jadi plus sepertiganya manusia. Ya. Nah, oleh karena matanya besar, maka diafragmanya juga bisa membesar ya. Karena itu kalau saudara main foto to style, saudaraku, untuk cahaya yang terang, maka itu diafragmanya lalu mengecil supaya sedikit saja. Tapi kalau cahayanya gelap, seperti mata kita ini, coba lihat di kaca. Kalau saudara di cahaya terang, maka yang hitam-hitam itu lalu mengecil. Ya. Nah, tapi kalau gelap membesar. Nah, membesarnya bagaimana? Mata kita lebih kecil dari mata kijang. Mata kijang itu besar sekali sehingga membesarnya hebat, sehingga dia sanggup melihat walaupun cahaya itu sangat rendah. Nah, ini kelebihannya. Sehingga dia bisa bergerak lari, kalau dikejar tengah malam dia sanggup. Ya, walaupun agak gelap. Yang ketiga, di matanya ini memang bola mata kita ini kan ada alat-alatnya di situ, macam-macam yang bentuknya sel-selnya, ada yang berbentuk semacam piramid begitu. Nah, itu yang memberikan refleksi-refleksi. Nah, mata kijang itu sangat sensitif dengan gerakan-gerakan. Sedikit gerakan dia sudah tahu. Kalau kita kurang. Ya. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus ditambah dalam hidup kita. Jadi kita manusia, betul. Tapi mata rohani kita harus seperti mata kijang. Mata jasmani kita manusia. Tapi mata rohani kita harus mata rohani kijang. Begitu ya aplikasinya. Nah, kita tahu kalau firman Tuhan menubuatkan ada 7 gereja dari Efesus terus sampai terakhir itu Laodikia. Kata Laodikia berasal dari 2 kata, Laos dan Dikea. Laos artinya people, manusia, ya, rakyat, orang. Dikea artinya pikiran. Jadi gereja pada akhir zaman ini lebih banyak bergantung pada hikmat manusia daripada hikmat Allah. Karena itu orang lebih suka baca daripada berdoa.
mengisi otak dengan ilmu lebih daripada download dalam roh dari Allah. Ini fakta. Pendeta-pendeta sekarang, waduh, kurang doanya, ya. Karena apa? Karena bisa gitu loh, ya. Tapi kalau kita dulu nggak ada Google, nggak ada ini, nggak ada itu, untuk ngerti berapa kali di Alkitab aja sukar. Sekarang klik, udah tahu berapa kali, ya tak? Jadi informasi itu susah kalau nggak pakai spirit betul tajam. Nah, itulah keadaan gereja saat ini. Wahyu 3 ayat 17-18 berbunyi, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, engkau tidak tahu keadaanmu. Wah, ini kelemahan. Ini namanya tidak sadar dirinya, itu berbahaya, ya. Padahal itu rohaninya di mata Tuhan melarat, walaupun jasmaninya kaya, ya. Jadi kita melihat Tuhan itu memperingatkan hal rohani. Terus ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Iya, karena kita bicara soal mata, kita konsentrasikan saja kelemahan ini soal mata, ya. Mata ini perlu namanya dilumas. Ya, diberi salep. Saya dan istri sekarang harus bawa namanya salep. Ya, kalau pakai tetes itu cuma sebentar. Kalau salep mula-mula buram. Tapi bisa lebih tahan lama. Tentu lebih mahal salep, ya, untuk mata ini. Tapi bisa lama, ya. Dan mata kita perlu dilumas. Saudara yang masih muda, bisa terus melihat. Kalau sudah tua ini lalu sakit, lalu mulai banyak kekurangan. Nah, perlu dilumas. Nah, begitu juga mata rohani kita perlu dilumas dengan minyak Roh Kudus supaya jelas. Ya, di sini ada gambar yang bagus, mata yang di dalamnya ada salib. Nah, kata Tuhan, apa yang engkau lihat? Salib Kristus kah? Itu teguran pada jemaat Galatia. Kalau kita sudah lepas dari salib Kristus, maka kita dari rohani menjadi kembali ke jasmania. Ya, kamu begitu mudah, kata Paulus, ya, beranjak dari roh kepada daging. Karena engkau tidak melihat Yesus Kristus yang tersalib. Nah, jadi pentingnya kita dilumas. Jadi memang kita mesti sadar, ya, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Kalau kita sadar pandangan rohani kita manusiawi kuat, tapi pandangan ilahi itu lemah, kita itu kalau diketuk oleh Tuhan mesti buka pintu. Wahyu 3 ayat 20 ini teguran pada Tuhan sebetulnya, tapi seringkali dipakai ayat untuk penginjilan. Bahwa Tuhan berdiri di depan pintu mengetuk, siapa membuka maka dia masuk. Dan itu biasanya dikenakan pada orang-orang yang baru, yang belum kenal Tuhan. Tapi sebetulnya konteks itu bicara bukan kepada orang baru, kepada jemaat, orang Kristen. Jadi sekarang ini banyak Yesus itu berada di luar. Jadi dia
tidak bisa menguasai bagian-bagian hidup kita. Ya, Yesus masih berada di luar, tidak di dalam. Nah, itu kenyataan. Tapi di antara orang-orang Laodikia itu, ada orang-orang yang diketok membuka. Nah, biar itu kita. Ya, walaupun kita ini zaman Laodikia, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita ikuti gereja pada umumnya. Nanti sudah perhatikan, tiap kali Tuhan bicara dalam 7 gereja itu, Tuhan masih concern ada di antara kamu yang masih baik. Ya, walaupun sebagian besar sudah rusak. Dan itu fakta. Fakta gereja saat ini memperbolehkan. Coba saya lihat di luar negeri. Aneh. Ya. Dan itu beberapa tahun lalu ternyata daftar dari Barna saat itu riset yang dapat dipercaya. 1.500 pendeta tiap tahun, tiap bulan, bukan tiap tahun, tiap bulan quit dari kerjanya. Saya baca itu kaget, tiap bulan, iya, 1.500 mundur. Kenapa? Ya macam-macam hal. Soal ini, soal itu, soal kejatuhan. Kenapa, buta rohani. Bahkan mengizinkan, bukan? Yang dulu dilarang, ya, misalnya aborsi, gereja mengizinkan. Ya. Lalu 50% hamba Tuhan, itu yang menyedihkan, bukan jemaat. 50% hamba Tuhan itu sudah bercerai. Kaget, lebih kaget lagi saya. Ya. Dan membaca buku majalah, saya melihat ada hamba Tuhan sampai membunuh 2 orang. 2 istrinya. Jadi istri pertama dibunuh, tidak ketahuan. Istri kedua dibunuh, ketahuan. Tapi sudah membunuh. Bayangin. Jadi saya melihat ini gereja betul-betul Laodikia. Dan inilah gereja di mana kita hidup. Mengizinkan yang dulu dilarang. Bahkan menurut statistik yang memperbolehkan pernikahan sejenis lebih dari 50% di Amerika. Wow. Saudara mesti, Tuhan, tolong kepada kami, lindungilah. Saudaraku, kenapa? Apa kelemahannya? Tidak tahan godaan, kemilaunya, kemuliaan dunia. Yesus pun digoda, bukan? Dilihatkan lebih dulu sih, ini loh, kemuliaan dunia. Asal kamu nyembah aku kasih. Tapi Yesus nggak mau. Saya kaget waktu saya browsing untuk Kijang ini, ya 1 tahun didata oleh pemerintah Amerika, yang mati ditabrak mobil itu 1,33 juta. Wah. Makanya kalau saudara ke Amerika, yang saudara pernah mengendarai mobil, selalu ada tanda ini, bukan? Wow, banyak. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa resolusinya cepat, ya. Daya resolusinya dia nggak bisa lihat jauh. Jadi mobilnya kan cepat, dia nyebrang. Apalagi tengah malam kena sorot, dia berhenti. Wah ya ketabrak. Lihat aja di browsing. Ada kijang-kijang yang sampai masuk di mobil. Wah ya rusak. Ya seperti gambar di atas itu. Mandek mobilnya. Waduh. Ya. Jadi rupanya lebih banyak yang kena kemilau ini daripada dimangsa predator. Ya, kenapa sebabnya? Kelemahan apa? Daya resolusi rendah. Tidak bisa melihat yang jauh. Ya,
Ini sama seperti Esau. Waktu disuruh milih, dia memilih sup kacang merah daripada hak kesulungan. Buat apa? Nanti kalau aku pergi-pergi memburu, aku mati. Nah, ini ada sup ya sekarang saja sudah tak jual sama adikku Yakob. Jadi dia yang menjual hak kesulungan. Mungkin papanya nggak ngerti, karena itu papanya mau memberkati, tapi sudah dijual. Aduh, bukankah ini kenyataan? Menyedihkan. Ya, kita menjual kadang-kadang satu hak untuk yang akan datang dengan yang sekarang. Ini fakta hidup. Godaan begitu rupa. Sangat menggoda mata kita ini. Untuk apa? Untuk menikmati lebih dulu. Karena itu kita mesti minta minyak Roh Kudus. Untuk melumas mata rohani kita. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Allah. Orang kalau tidak bisa melihat kemuliaan Allah, dia pasti tergoda. Kenapa Abraham kok bisa bertahan? Godaan begitu rupa. Bahkan waktu dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Karena waktu dia dipanggil pertama kali, Allah yang maha mulia menampakkan diri. Jadi kita kadang-kadang melayani Tuhan ini dibully, dikata-katai. Kadang-kadang kita mau, aduh saya quit aja dah, aduh capek. Halo teman-temanku pelayan Tuhan, apakah Anda tidak kadang-kadang mengeluh mau resign gitu? Ya ini sudah berkali-kali orang yang dekat dengan saya mau, Pak Bekti aku capek. Kok gini terus ya? Aduh aku kok menghadapi dulu ada ibu yang menangani keuangan kita. Wah dia teliti kalau bikin koma sampai dia didikan Belanda. Jadi selalu sampai sen-sen pun dihitung. Dan saya serahkan keuangan itu pada dia untuk ngatur sampai sen-sen pun dihitung. Ya, tapi waktu dia sudah agak usur, dia berkata saya mau jangan, saya bilang. Dia minta berhenti ngotot. Ya kan berhenti, lalu Tuhan berhentikan, lalu ada kejadian peristiwa. Ya, sebetulnya jangan berhenti. Terjadi peristiwa dia harus di tempat tidur setahun. Ya. Nah itulah sebabnya kita harus minta pada Tuhan, Tuhan buka mata rohaniku. Ini doa daripada Paulus, Efesus 1 ayat 15-16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Wah, jemaat Efesus sudah hebat bukan? Punya iman yang hebat, punya kasih, perbuatan kasih yang hebat. Tapi Paulus masih berkata, itu aku bersyukur untuk itu, kamu punya itu. Tapi aku masih mengingat kamu dalam doaku, masih kurang tuh. Kita kebanyakan anak Tuhan kalau sudah punya iman dan kasih, waduh apalagi dipuji orang, waduh orang itu baik ya, suka korban, suka, waduh cukuplah. Lalu apa? Puas diri. Pada Paulus berkata, aku masih selalu mengingat kamu, supaya kamu walaupun punya iman, imanmu bisa apa? Rontok. Kasihmu bisa apa? Dingin, betul nggak? Orang kalau murtad itu kenapa? Ia meninggalkan imannya. Kenapa dingin? Kasihnya melorot. Kenapa? Karena itu dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Iya, walaupun sudah punya iman dan kasih, aku masih berdoa meminta yang jauh lebih penting. Jadi jangan puas diri, saudara punya iman kadang-kadang, waduh bisa begini, bisa perbuat ini, waduh bangga. Saya jadi anak Tuhan yang kalau saya melakukan, Tuhan selalu jawab doa saya. Wah, imannya besar dan juga sangat disenangi orang karena suka mengasihi, suka bagi-bagi. Waduh, dia merasa puas. Tapi Paulus berdoa supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Nah, ini jarang orang Kristen minta terus terang. Mata ini perlu dilumas dengan roh. Roh apa sekarang? Roh hikmat dan wahyu. Supaya mata hatimu terang. Ini mata rohani ini. Bukan mata bola mata kita ini. Supaya mata rohani kita ini terang, agar kamu mengerti pengharapan. Nah, sudah punya iman, sudah punya kasih. Tapi seringkali pengharapannya kurang. Saudara, saya pernah dengar khotbah dari seorang yang lulusan, ya hebat, pendeta. Dia kata yang penting bukan harap, tapi iman. Saya berkata, waduh, justru pengharapan itu iman yang plus, bukan iman tok, bukan iman saja. Pengharapan itu iman plus tekun. Kalau kita sudah punya pengharapan, pengharapan apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan, yaitu warisan. Jadi Tuhan itu sudah siapkan warisan. Kamu harus punya pengharapan. Dan bukan hanya kekayaan kemuliaan, tapi betapa hebatnya kuasanya yang nanti akan membangkitkan kita dari antara orang mati dan akan mendudukkan kita. Wih, diangkat. Jadi perhatikan, walaupun kita sudah punya iman, punya kasih, jangan merasa puas. Saudara masih harus terus kejar, saudara, dengan berdoa, minta mata hati terang. Ini mata spiritual ini, saudara. Ya, mata spiritual ini untuk melihat apa, pengharapan. Pengharapan tentang apa? Kayanya kemuliaan Allah dan kuasa. Dua, harapan saudara itu mesti melihat, wih, Tuhan itu kaya. Ya, kaya ini warisan. Karena itu orang kalau sudah bisa melihat itu, dia terus push on gitu ya. Jadi terus bertekun. Ya, penting sekali. Jadi kita melihat kelemahan-kelemahan kita ini mesti diantisipasi. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Untuk diberikan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Sampai mengenal Tuhan. Ya, perhatikan kata tadi, ya. Untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, bisa nggak dia berbuat dosa? Nggak bisa.
Itu tandanya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Kenapa orang berdosa? Ya kurang kenal Tuhan, itu jawabannya. Ya, jadi pengenalan ini sangat penting. Nah, apa kelebihan daripada mata kijang? Yaitu bola matanya itu besar, sehingga sudut pandangnya bisa mencapai 310 derajat. Jadi orang-orang pemanah kalau di sini masih dia bisa lihat tuh. Kalau kita sudah blind spot ini, kalau sudah sampai begini, kita cuma 210, ini 180 ini. Kita bisa ya sedikit lagi lah. Tapi begini lagi, aduh nggak sanggup. Banyak petinju blind spot, perlu apa? Coach. Makanya kita perlu coaching. Nah, pendeta-pendeta ini sebagai coach untuk Anda. Di kijang ini ada pemimpinnya selalu, ya. Dan pemimpinnya itu ada tandanya. Kalau sudah lihat banyak kijang lewat, maka tandanya itu yaitu ekornya itu begini. Kijang biasanya kan begini ya. Ini begini. Itu tanda pemimpinnya. Jadi pemimpin ini tentu yang sudah pengalaman. Nah, yang baru-baru masuk grup itu yang baru-baru ya. Kebanyakan waktu datang singa atau apa kena dia. Karena dia tidak mengikuti pemimpinnya, dia bingung sendiri. Mestinya dia ikuti. Ya. Nah, sudut mata yang lebar ini berarti punya pengertian luas. Hal-hal rohaniah khususnya yang akan datang, melihat kemuliaan Tuhan yang kekal. Inilah yang menyebabkan dalam surat Ibrani pasal 12 Yesus itu hanya melihat, bukan salib, tapi kemuliaan. Ya. Nah, kalau kita bisa terus pandang kemuliaan Tuhan, kita ini tahan menderita. Karena itu Paulus zaman dulu diizinkan dia untuk melihat sejenak sorga. Setelah dia melihat sejenak, dia tuliskan dalam surat-suratnya. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Karena itu kata Paulus, sebab itu aku rela menderita. Wah, mungkin kau berkata, itu kan Paulus, saya enggak, itu gimana? Aku enggak pernah lihat sorga. Memang zaman akhir itu Tuhan tidak ingin semua mengalami seperti Abraham, seperti Daud, seperti ya orang-orang saya. Dulu kan enggak ada ini itu. Sekarang Tuhan kasih gereja. Tuhan kasih namanya 5 jawatan. Itu untuk itu maksudnya. Supaya imanmu itu tanpa melihat tapi percaya, itu iman yang jauh lebih baik. Ya, saya dulu juga menuntut Tuhan, mbok saya dikasih penglihatan gitu loh, supaya saya makin mantap. Kamu Tuhan berbicara dalam batin, masih tidak percaya perkataanku. Kalau kamu tidak percaya perkataanku, ya kamu kurang percaya. Jadi orang-orang zaman dulu memang mengalami supaya menjadi saksi. Sudah. Nah, kita nggak boleh nuntut, saya mau seperti itu tuh. Baru kuat. Saudaraku, sudah kan dikasih yang namanya tidak seperti dulu. Abraham nggak punya pendeta, nggak punya tim musik yang menghibur, nggak ada semua. Sendiri. Nggak ada konseling, konselor. Mana ada? Ada pendoanya Bapak Abraham? Enggak ada. Ya. Jadi melihat kemuliaan Allah ini penting. Kedua, anugerah kedua.
Dia mampu bergerak di malam hari karena bola matanya yang besar. Ya. Nah, tadi kita diminta supaya kita bisa mengenal Tuhan. Sampai kita itu bisa namanya memperoleh pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena Tuhan itu hikmat. Amsal 3 ayat 21 sampai 23 berbunyi. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Iya. Untuk apa mata ini? Untuk perjalanan. Karena itu saya gandeng mata dan kaki. Ya. Jadi kalau dikejar seperti di atas itu, wah ini malam hari. Gambar kedua di bawahnya sudah melihat itu matanya bisa bersinar itu. Tengah malam itu, gelap di hutan. Ya. Nah, tapi matanya bisa melihat. Kenapa? Karena ya bola matanya ini besar. Lalu aperture-nya ini besar. Ya, diafragmanya bisa membuka lebar dan dia bisa menangkap walaupun low light. Ya, cahaya rendah masih bisa lihat. Nah, saudara, inilah pentingnya kita berdoa Roh Kudus supaya melumas mata kita, supaya bisa melihat. Coba sudah lihat, waktu Paulus dia berdoa, dia lalu melihat. Waktu Petrus berdoa, lapar, dia melihat. Betul? Bahasa Inggris katakan in trance. Orang in trance itu seperti orang kesurupan itu. Terus dia bisa melihat. Yang lain nggak lihat. Daniel pernah ngalami itu bukan? Dia berkata, aku melihat, tapi orang lain nggak lihat. Ya, nah, saudaraku, kita ini perlu yang namanya Yesus. Yesus hikmat. Dia itulah pertimbangan. Dia itulah kebijaksanaan. Jangan menjauh. Cari Yesus, bukan cari bagaimana saudara bisa sukses. Kalau saudara bisa cari Yesus, ketemu Yesus, pasti sukses. Ya. Jadi mata kita ini mesti melihat cahaya. Ya. Cahaya yang Tuhan itu adalah bintang fajar kita. Yang memang bercahaya. Jadi orang perlu namanya bisa mengetahui lebih dulu. Wah, ini bahaya. Zaman dulu, maka orang-orang bikin apa? Menara. Makanya tiap kota itu ada di tembok keliling ada apa? Menara. Menara. Ya, ada tembok, ada menara. Ada tembok, ada menara. Dan di menara itu ada apanya? Watchman. Penjaga. Saudaraku, penjaga inilah orang yang selalu standby. Nah, dia bisa melihat kalau musuh datang, dia sudah lihat, musuh, siap-siap. Waktu Yehu naik kuda, itu penjaganya ditanya, kamu lihat siapa? Aku lihat, ini kuda banyak, tapi kelihatannya Yehu. Yehu pasti kawan tuh. Tapi Yehunya sudah dikasih mandat oleh Tuhan untuk membunuh itu keluarga Ahab. Ya. Jadi mereka pikir ini kawan, tapi saat itu Yehu jadi lawan. Ya. Jadi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan itu diberi anugerah untuk mendeteksi roh-roh jahat gerakannya. Wah, ini kok nggak baik ini.
Makanya kami bersyukur di gereja itu ada namanya anak-anak Tuhan yang menjadi detektor. Umumnya siapa, Sku? Pendoa, bukan? Benar nggak? Siapa yang bisa begitu? Pendoa. Terus terang, suka berjaga-jaga. Orang pendoa itu bisa, ini kok orang nggak baik ya. Ya, nah Raja Daud mengerti, dia bukan segala-galanya. Dia butuh orang-orang yang menolong dia. Saya melihat, salah satu kehebatan dari Daud, orang yang mudah bisa menerima kalau diberitahu. Kalau Saul nggak mau. Padahal nabinya sama, Samuel. Ya, makanya di dalam Alkitab disebut pelihat raja. Ya, walaupun ada Nabi Nathan tapi tidak dimasukkan pelihat. Kalau saya baca, pelihat itu ternyata untuk Daud itu ada Samuel, Gad, penyanyi. Tim penyanyi kita sebaiknya jadi pelihat. Karena itu tim penyanyi yang betul mesti diurapi. Betul enggak? Kenapa sudah menyanyi tapi enggak bisa jos gitu? Ya karena kurang urapan. Nah ini pentingnya. Ternyata penyanyi-penyanyi Daud itu yang memimpin ribuan, ya itu 3 orang ini, Asaf, Heman, Yedutun. Dan ini semua pelihat raja. Karena itu mereka bernubuat sambil menyanyi. Ya, deklarasi misalnya, roh ini kok, waduh, nggak baik deklarasi. Ya, nah teguran-teguran diberikan bila berbahaya. Ternyata ada orang tua pelihat, anaknya juga jadi pelihat. Hanani namanya. Anaknya Yehu tapi bin Hanani. Bukan Yehu raja yang lalu balik itu. Mula-mula bagus lalu tidak baik. Ya, tapi ini pelihat Hanani, ya dia menegur Raja Asa. Oleh karena dia menegur, masuk penjara. Ya, Hanani menegur raja yang baik Yosafat, tapi ditegur, kenapa kamu berbesan dengan Raja Ahab? Ya, ditegur juga. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ya, saya harap pendoa-pendoa jangan sampai letih, ya. Saya mohon pendoa-pendoa di gereja ini, aduh, ganti aja. Dulu Pak Samuel Elkanah di Ungaran itu dia begitu. Pak Bekti, aduh susahnya ngumpulkan pendeta-pendeta ini. Aduh Pak Bekti, saya mau mundur aja. Saya bilang jangan. Kan saya pendeta, saya dorong kamu terus sampai dia mati. Dia tetap setia, ngumpulkan terus. Walaupun menjengkelkan. Yang menjengkelkan siapa sih? Pendeta. Loh, bisa begitu loh. Karena pendeta-pendeta, doa. Ngapain? Ya, saudara, di sini katakan pengintai. Ini pelihat, ini pengintai. Ya, sepanjang hari dan sepanjang malam. Ada terus. Mereka tidak pernah berdiam diri.
Halo teman-teman pendoa, jangan engkau berkata, aduh Pak Bekti aku capek. Ayo bangkit kembali. Ayo jangan berdiam diri. Dan tugasnya apa? Mengingatkan Tuhan. Loh, Tuhan itu apa pelupa? Kok sampai perlu diingatkan? Nah, saudaraku, karena itu pendeta-pendeta juga yang khotbah ini kadang-kadang mengingatkan Tuhan. Nanti saudara baca, itulah keterangan tentang tabernakel. Di situ ada meja roti, lalu ada dupanya di situ. Untuk dikatakan itu roti, disebut roti ingat-ingatan. Loh, doanya daripada salah Tuhan, aku mengingat doamu. Itu perkataan Tuhan. Jadi Tuhan ini diingatkan. Berarti apa? Tuhan, ini janjimu loh, ini janjimu. Yuk hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah juga berkata, ini janji Tuhan. Ini. Jadi kita terus deklarasikan supaya Tuhan itu juga, kalau tidak memenuhi itu gimana ya, sungkan gitu Tuhan itu. Dia sudah janji kok. Tahu nggak? Ya, banyak orang itu hanya nyerahkan sama Tuhan. Saya ketemu dengan teman-teman yang punya konsep beda. Pokoknya Tuhan maulah. Kita jangan maksa Tuhan. Loh, bukan maksa Tuhan. Disuruh mengingatkan Tuhan. Ya, kamu jangan tinggal diam. Jangan tenang. Jangan biarkan dia tinggal tenang. Loh, Tuhan itu perlu banyak orang berkata, aduh jangan ngerepoti Tuhan dah. Tuhan itu urusannya banyak. Nah, kalau ada kapal mau tenggelam gitu, murid-murid, Tuhan tidur, jangan capek dia. Jangan kita banguni. Ya dibanguni dong Tuhannya, betul? Saudaraku, sampai ia menegakkan, sampai ia membuat kemasyuran di bumi. Ya. Jadi kita ini kalau mau menjadi mempelai Tuhan, kita juga mesti punya mata kijang. Seperti Tuhan itu mengumpamakan diri seperti apa? Seperti kijang. Ya. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan yang betul, mari kita minta Tuhan, beri saya mata seperti matamu. Dan Tuhan berkata, dirinya sebagai apa? Kijang. Kalau gitu kita juga perlu mempunyai mata kijang. Ya, yang sensitif terhadap pergerakan, baik yang negatif maupun yang positif. Pergerakan Tuhan. Kadang-kadang pergerakan Tuhan dianggap setan. Ya tahu, murid-murid, loh hantu. Loh, bukan kata Tuhan, ini aku ini. Jadi roh membedakan itu penting bukan? Makanya pergerakan Tuhan kita mesti lihat. Dulu ada waktu Holy Laughter, waduh itu sesat, itu salah. Pak Bekti juga ikut sesat. Memang saat seperti itu rumit saya. Saya belum mendapatkan firman Tuhan yang jelas gitu. Ya, Holy Laughter sesat. Tapi faktanya mereka mengalami pemulihan. Jadi kita mesti belajar mendengarkan suara mempelai Tuhan. Yang merindukan. Ya, kita ini harus merindukan Tuhan Yesus. Seperti mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Yang akan datang seperti kijang. Saya ulangi kembali apa yang dulu saya pernah katakan. Dalam Kidung Agung 2. Ayat 8 dan 9, tapi ini sudah saya revisi kata-katanya sebab bahasa Indonesia agak berbeda. Karena itu saya tuliskan di sini bahasa Inggrisnya dari Modern King James. The voice of my beloved
lalu berhenti gitu. Ya, itu, wih, ini suaranya kekasihku. Yaitu suaranya Tuhan. Jadi kita ini mesti sensitif. Suara yang negatif, suara yang positif, kita mesti bisa membedakan. Wah, ini suaranya Tuhan. Kalau ada kegerakan, wah ini kegerakan Tuhan. Orang lain setan. Saudara tahu, waktu kepenuhan Roh Kudus pertama di Azusa Street, itu kan terjadi ledakan, Pentakosta. Saya baca buku dari seorang namanya The Prince of Expositor. Itu namanya, wah, pangeran dari eksposisi. Saya baca loh bukunya. Dia berkata apa? Berkata begini, ya, speaking in tongues is the last vomit from Satan. Loh, ya, berkata bahasa roh itu muntahan terakhir dari setan. Loh, ini jago eksposisi loh. Dan saya banyak baca bukunya. Dan saya menerima banyak berkat dari bukunya. Tidak terus saya lihat itu, saya buang. Oh, lain. Jangan. Karena dia belum mencapai level itu, ya sudah toh. Karena itu hamba Tuhan kalau berbeda, jangan saudara, kok gitu ya? Nanti dulu lah. Kita kan belum mengenal seluruhnya. Ya. Nah, mempelai perempuan ini berkata, "The voice of my beloved, behold, he comes leaping on the mountains, skipping on the hills." Dengar, kekasihku itu, lihat, dia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa apa? Kijang atau anak rusa. Lihat lagi, disuruh ya. Jadi dengarkan suara dari saleh-saleh Tuhan, pendeta-pendeta yang berkata, ayo lihat tuh, Tuhan mau datang. Dari dulu Pak Bekti ya khotbah kedatangan Tuhan, sampai sekarang yo mana? Ya sudah, kalau enggak mau dengar ya sudah. Itu. Saudaraku, tapi orang yang mengerti makin dekat, dia merasakan itu pergerakan Tuhan. Lihat, ia berdiri. Nah, ini sudah makin dekat. Tadi melompat di bukit-bukit. Ia berdiri di balik dinding kita. Wih. Makin dekat ini, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Tuhan itu makin mendekat, dia melihat ya bagaimana sikap kita. Nanti saudara kalau perhatikan dalam Kidung Agung, waktu begitu, waktu pasal 2 dia cepat membuka. Tapi pasal yang lain apa? Aduh, aku masih ganti lagi baju. Terlambat dia buka, hilang kekasihnya. Ini jadi perhatian buat kita. Ya, ada gereja yang tanggap, tapi dua-dua nanti juga masuk surga, masuk. Tapi pengalamannya beda. Didahului dengan hal-hal yang tidak mengenakan kalau terlambat. Saudara, makanya saya harapkan saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan pengertian yang saya dulu tidak mengerti Kidung Agung itu. Waktu sebulan saya blok, saya baca, saya aduh Tuhan. Ini benar-benar Tuhan, Engkau ini benar-benar mencintai kami.
Engkau mau menyamakan dirimu dengan kami. Kalau kami seperti kijang yang diburu, yang memang binatang buruan, baik oleh suku pemburu-pemburu manusia maupun binatang-binatang buas. Begitu juga kita. Kita diburu oleh roh-roh jahat maupun juga siapa? Orang-orang Kristen juga yang tidak ngerti. Ya, kemarin saya mendengar dengan istri saya, orang-orang yang menderita banyak itu bukan hanya dari iblis, bukan. Justru dari orang-orang Kristen sendiri. Yang namanya pendeta Kiai Sadrak. Sudah pernah dengar itu? Saya sudah viral ke para pemimpin. Ya. Dia membawa 20.000 orang. Sudah 20.000 orang. Baru loh, petobat baru. Tapi dia mengalami kesulitan dari siapa? Dari orang Kristen. Loh, fakta ini. Sedih. Kenapa sih? Karena beda pengertian. Aduh, Tuhan tolonglah kepada kami. Kalau saya bicara kedatangan Tuhan, ada hamba Tuhan, ya Tuhan sudah datang. Ya, teman-teman saya dulu yang dulu itu sekarang beda suku pendapat. Ya sudah, mau kata apa? Yuk mari kita menantikan Yesus Raja Damai. Sebelum dunia ini damai, Tuhan belum datang, itu aja. Ya, sebab dia Raja Damai. Masa Tuhan datang, dunia masih kemelut seperti ini? Lucu. Kalau Tuhan datang, lihat aja. Karena itu mari kita menyanyikan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Tuhan penuh kasih. Amin. Kau berikan hidupku Untuk tebus dosaku. untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari kita mau berdiri. Saudara yang di rumah pun mari berdiri, nyanyikan dengan baik. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja Damai. Kau turun ke dunia. Dunia selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Kau Tuhan penuh kasih. Penuh kasih. Kau berikan hidupku Hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah
Tuhan Maha tinggi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Angkat suaramu, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kami berglori Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami puji. Oh ya sana karamasem. Terima kasih ya Tuhan. Yes Tuhan, limpayan namamu. Urapan Tuhan, urapanmu. Buka mata hati kami. Kiara sana karamashe. Terima kasih Bapa. Janjimu selalu ya dan amin. Tidak lama lagi Engkau pasti datang. Tuhan, melihat dunia yang semakin suram ini, kami percaya kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Dan biar umat-Mu selalu bersiap. Biar bangun. Teman-teman bangunlah. Bangun rohanimu. Lihat, Yesus segera akan datang. Bersiap sedialah. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Teguhkan anak-anak-Mu untuk tetap setia, khususnya bagi para pendoa, bagi para penjaga Tuhan di gereja-gereja-Mu di mana-mana, juga penjaga menara-menara doa di Indonesia yang begitu banyak. Engkau berkati, teguhkan hati mereka, kuatkan Tuhan untuk tetap Tuhan akan mengusik Engkau sampai Engkau keluar berperang, menyatakan dirimu memang benar Raja yang besar. Terima kasih, kami berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan, tetap kami doakan karena kami tahu sebelum Kau datang tidak ada damai yang sejati. Karena itu mari beri hikmat akal budi pada para pimpinan, presiden, wakil, para menteri, juga semua jajaran, aparat negara, aparat keamanan. Kau berkati mereka semuanya. Terima kasih. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
mulai hari ini sampai Maranatha dia datang balik. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.